menyampaikan rencana kerja plan XAU USD pada hari Senin. Yang pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu untuk posisi close-nya hari Jumat kemarin. Jadi kalau kita melihat close-nya hari Jumat itu adalah posisi buyer itu menguat. Buyer menguat. Tentunya teman-teman sudah tahu setelah posisi buyer menguat, apa yang ada dalam pandangan teman-teman. Ya, artinya pandangan teman-teman ini sudah muncul kekuatan buyer. Jadi mindset kita adalah mindset buyer. Tapi bagaimana meletakkannya buy yang tepat supaya teman-teman lebih efisien dan efektif, tidak terlalu floating terlalu panjang. Tetapi itu semua pun harus didukung oleh MM dan MR yang bagus. Ya, itu kuncinya. Jadi pertama kita akan membuat plan dulu untuk hari ini. Jadi kita sudah tahu gambarannya bahwa hari Senin ini ditutup, hari Jumat ditutup dengan buyer yang sudah mulai menguat. Bisa juga dilihat dari tanda yang dari bawah ini. Jadi trennya sudah mulai, tren buyer sudah mulai ada. Setelah itu kita akan membuat support resisten dinamis ya untuk permainan setengah hari. Jadi teman-teman boleh melakukannya untuk malam. Kita rubah untuk permainan setengah hari. Kita besarkan. Ini posisi S1 ya. S1 posisi di satu tujuh lima. Ini untuk S1 ya. R1 sama dengan 17. Ini posisi S2 nya. Ya, ini teman-teman prediksi untuk posisi permainan setengah hari ya, setengah hari sampai jam 7 malam. Artinya ini karena kalau posisi malam hari kita harus set pulang, karena kita harus ngitung ring hariannya terlebih dahulu. Ya, jadi inilah untuk area bayarnya. Area bayarnya itu di posisi ini. Ini antara
9. Ini untuk areanya. Di posisi S2 ini teman-teman tugasnya hanya menunggu, karena apa alasannya, kenapa di area buy di sini? Karena teman-teman harus tahu bahwa trennya ini masih didominasi oleh buyer. Jadi teman-teman harus tahu momennya, tempatnya di mana. Itu yang jauh lebih penting. Jadi kalau kita melihat posisi seperti ini kan sudah jelas, artinya sudah jelas tergambarkan. Terus muncul sebuah pertanyaan, ya kan? Muncul sebuah pertanyaan, apakah kita hanya nunggu di bawah ini? Silakan, kalau misalnya yang terbaik adalah nunggu dari posisi breakout terlebih dahulu, ya, breakoutnya ini. Jadi biarkan dia breakout, baru kita masuk posisi sell. Nah, setelah sampai di bawah di area 1766, teman-teman waspada, apakah di situ terjadi melanjutkan atau akan terjadi reversal. Nah, ini di area 1766 sampai 1759. Ini areanya, ya, area buy-nya itu di sini. Ya, oke. Untuk XAU USD, saya kira teman-teman sudah paham, dan ngerti ya, artinya posisinya harus apa yang harus dilakukan. Ya, dilakukan ketika posisi tren seperti ini, gitu. Jadi ini kan jauh lebih mudah, sudah tergambarkan dengan jelas. Walaupun secara teknikal sudah tergambarkan, tetap yang pertama adalah menjaga MM dan MR-nya, manajemen risk sama dengan money manajemennya. Kita siap untuk merisikokan di arena mana, di area mana. Itu yang jauh lebih penting. Ya, ini untuk posisi XAU USD. Jadi ini sudah jelas penggambarannya. Sekarang untuk GBP USD. Pertama-tama GBP USD kita boleh juga melihat dari posisi D1. Ini memang sudah terjadi di close pada hari Jumat itu dengan buyer, tetapi belum breakout dari 138723, artinya dia masih terjadi sideways di tengah-tengah. Ya, salah satu pemikiran yang ada dalam kita, dalam diri kita seorang trader, kita sudah tahu bahwa arahnya ini sudah mendominasi, sudah ada gejala atau indikasi buyer itu sudah mulai ada. Hanya sebatas indikasi ya, artinya masih butuh dukungan parameter lainnya untuk dia breakout menuju ke buyer mulai menguat. Sekarang kita mulai membuat posisi S1 dan R1-nya. Kita bikin L1, ini posisi S1-nya. Ini posisi S1-nya. Ini posisi R1. Satu, 3, 8, 7, 4.
Terus kemudian kita lihat dari posisi R1 ataupun R2-nya, kita mulai masuk. S2 sama dengan 138 1 ini untuk GBP USD ya. Untuk GBP USD. Jadi teman-teman bisa kita kecilkan seperti ini. Kita untuk mengetahui arusnya juga. Kita zoom in. Kita lihat. Ini sudah terjadi beberapa kali penolakan. Ya kan? Artinya penolakan di posisi bawah. Jadi teman-teman mempersiapkan di posisi S2-nya. Tapi kalau seandainya dia breakout R1, R1-nya, ini posisinya R2. Jadi kalau misalnya terbreakout oleh posisi R1-nya breakout ke atas, kemudian lolos juga R2-nya, maka teman-teman sebaiknya ikut buy dulu. Karena ingat, trennya ini adalah tren buyer ya, untuk GBP USD. Jadi, kalaupun teman-teman bermain seller dulu ke bawah, boleh-boleh saja, kita tidak melarang, tetapi untuk jauh lebih amannya, sudah kita rekomendasikan, berarti mindset kita, arahnya kita itu adalah arah buyer. Nah, nanti meletakkan buyernya berada di mana? Berada satu di posisi S1, berarti risiko kita di posisi S2, atau posisi S2 kita risiko kita nanti di ring hariannya. Ya. Oke, ini untuk GBP USD. Sekarang kita masuk ke Euro USD. Ya. Untuk Euro USD. Euro USD kita bisa melihat bahwa dari posisi D1-nya sekalipun ya, kita bisa kontrol juga. D1 ini sudah terjadi breakout di posisi ini. Jadi ini teman-teman akan lebih mudah ya, akan lebih mudah untuk melakukan plan atau rencana kerja. Ini sudah terbreakout. Tetapi breakout inilah yang disebut namanya titik tolaknya atau neckline ya, titik tolaknya di sini. Nah, ini kita bikin dulu support ataupun resisten untuk awal ya, untuk mengetahui tahap awal lari kemana dia. Jadi fungsi S1 R1 itu kita untuk mengetahui tahapan awal. Tahapan awal dia itu mau melangkah kemana. Candle itu artinya pasar itu mau ke arah mana, kita sudah bisa melakukan estimasi. Jadi ini sudah tahu gambarannya, sudah cukup jelas ya. Jadi teman-teman sudah mengerti, artinya kalau dia terbreakout berarti kita ngikutin breakoutnya terlebih dahulu. Kita jangan dilawan arusnya. Jadi jauh lebih nyaman, artinya tingkat risikonya jauh lebih kecil.
Ini untuk posisi R1-nya. Ini posisi untuk S2-nya. Jadi kalau sudah terlihat tren seperti ini, teman-teman tinggal mengaplikasikan posisi di area buyer-nya. Area buyer-nya. Ya, area buyer-nya itu berada di kisaran ini. Misalnya perjelas. Inilah area-area yang teman-teman harus waspadai. Artinya waspada dalam artian nanti akan melanjutkan ke arah seller atau mau reversal. Ini area-area yang sudah diwaspadai. Artinya teman-teman akan lebih tahu dan lebih nyaman di sini. Posisi S2-nya R2-nya itu di posisi sama dengan area-areanya ya. Ini area-areanya. Jadi kita menunggu. Tapi kalau kita terjadi breakout di R1, teman-teman ikut dulu buy-nya. Ya kan? Nyampe ke R2, teman-teman waspada. Apakah di sini terjadi pembalikan atau tidak? Saya kenapa mengatakan ini ada area buy? Karena trennya itu sudah tren buyer. Ya. Jadi lebih mudah untuk mengaplikasikan kalau tren itu sudah terlihat. Jadi jangan menentang tren besarnya. Artinya kalau mau main scalping ya, atau scalper, main pendek-pendek boleh-boleh saja, silahkan. Yang teman-teman punya kemampuan scalper, monggo silahkan. Tapi untuk bermain yang lebih santai, bagi pekerja yang nyaman, itu posisi yang sudah saya tentukan area-areanya. Jadi teman-teman akan jauh lebih nyaman ya cara bermainnya. Oke. Untuk plan pada tanggal 16 Agustus hari Senin 2021 saya cukupkan sekian dulu. Semoga teman-teman bisa menerjemahkan dan bisa bermanfaat buat semuanya, dan semoga teman-teman selalu profit konsisten dan WD konsisten. Jadi tidak hanya profit besok habis. Saya ucapkan dan saya doakan semoga semuanya bisa WD konsisten. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.